Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita merayakan Paskah yang berarti Tuhan bangkit. Paskah dimeriahkan dengan kebangkitan Tuhan. Sebetulnya peristiwa ini tidak meriah, biasa saja. Tetapi karena ada orang mati yang bangkit, inilah yang meriah. Dan setelah bangkit, dia tidak mati lagi. Dia tidak mati lagi. Kemudian ia pergi ke surga, naik ke surga, dan duduk di sisi Bapa, kanan Bapa, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Inilah Yesus, inilah Yesus. Yesus bangkit mengadili orang hidup dan mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nabi mana yang bangkit mengadili orang hidup dan mati? Hanya Yesus, hanya Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu berpikir-pikir, tidak perlu kecewa atau yang lain. Kita harus percaya kepada Yesus, karena ini bangkit, tidak mati lagi, melainkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu, itu suatu hal yang sangat ajaib di mata kita. Ini tertulis dalam kitab suci, dalam bacaan kedua tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita disuruh memilih Yesus atau yang lain, pilihlah Yesus. Pilihlah Yesus. Saya sadar bahwa saat-saat pernikahan memang ini sengsara bagi Bapak Ibu sekalian. Atau Yesus atau orang lain. Kebanyakan kita memilih orang lain. Belum pernah saya mendengar sharing orang-orang memilih Yesus apapun. Pasti orang lain. Adik saya sendiri, adik saya memilih orang lain. Dan yang lainnya juga memilih orang lain. Satunya lagi memilih Kristen, ya Kak Popo, podo Yesuse, bedo gerejone. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, susah memang meyakinkan. Karena pilihan sedikit, terus terang saja pilihan sedikit, maka inilah yang dipilih. Tapi sudahlah, akhirnya pun juga dia memilih Yesus. Detik-detik terakhir dia memilih Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan, iman seperti ini, iman kepada Yesus. Seperti tertera dalam Injil hari ini, nampak sekali Maria Magdalena yang pergi ke kubur pagi-pagi buta. Mengapa pagi-pagi buta? Pertama karena supaya tidak dilihat orang. Masih sungkan-sungkan, masih takut-takut, masih tidak tahu nih Bunda Maria Magdalena. Masih takut-takut. Kalau nanti ketahuan orang lain bagaimana? Malu, wong kubur kok dikunjungi. Mana ada orang yang meninggal lalu pagi-pagi buta pergi ke Putih, pergi ke Kembang Kuning, tidak ada. Pasti dibiarkan. Dan ini pergi ke kubur. Dia tidak mikir batu penutup kubur Yesus. Siapa yang membuka nanti? Dia tidak mikir. Pokoknya berangkat. Iman seperti inilah yang kita dambakan. Asal dia berangkat, Tuhan memberi jalan keluar.
batu penutup kubur Yesus terbuka. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ragu-ragu, jalan saja, jalan terus. Kalau kita sampai di tujuan kita, ini baru. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Maria Magdalena tidak tahu siapa yang membuka. Kubur begitu besar, penutup batunya juga besar. Di surat Injil Sinoptik dikatakan batu besar. Lihat seperti itu, batu besar. Kalau perempuan untuk mendorong batu itu jelas tidak mungkin. Harus 3, 4, 5, mungkin 6. Itu perempuan-perempuan itu mendorong gitu. Baru bisa, mungkin. Tapi dia sendirian di sini. Dia sendirian. Pokoknya harus jalan. Pasti Tuhan membuka jalan, membuka pintu kubur. Kalau kita tidak pernah belajar dari Maria Magdalena ini, kita tidak pernah bergerak, maju terus. Apapun yang terjadi harus maju. Adik-adik saya pernikahannya di luar gereja, tetapi kalau itu kehendaknya ya, dia merasakan bagaimana nanti kalau begini-begini, tidak usah dipikirkan pernikahan yang seperti itu. Contohnya ini, contohnya itu, contohnya itu. Banyak contoh. Tapi tidak perlu, dihayati saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berani melangkah. Santo Petrus juga demikian. Dia lari ke kubur. Sampai di kubur langsung masuk dan langsung melihat. Seperti itu. Yohanes jalan lebih dahulu, lari lebih cepat, tapi sampai di kubur hanya melongok saja, mendongok, ndelok. Oh iya, tapi tidak sampai masuk. Dikatakan tidak sampai masuk. Baru Petrus masuk, lalu murid-murid yang lain baru masuk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, murid-murid yang lain selain Santo Petrus ngikut-ngikutan, namanya pengikut Yesus yang ngikut-ngikutan, ikut-ikutan. Koncone masuk, koncone enggak, koncone mendem, koncone keplok. Itulah yang diaturkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Petrus masuk, dia terbelalak matanya bahwa Yesus bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keistimewaan seperti ini harus kita alami dalam hidup sehari-hari. Saya menginginkan bahwa nanti tanggal 16 April, minggu depan, jam 10, misa rekat UMK. Misa yang pertama kali rekat UMK. Wilayah 1, 2, 3, dan wilayah-wilayah yang lain yang mau ikut. Misa pertama. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Oh, misa pertama kok. Ini usulan dari ketua-ketua wilayah, ketua-ketua lingkungan semuanya. Sepakat untuk mengadakan misa wilayah untuk rekat dan UMK. Bagaimana misa UMK seperti ini, bisa enggak? Waduh, ini bingung. Pertama kali. Enggak apa-apa, jalan terus, ayo terus. Para pastor ini hanya mendukung apa yang baik dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Harus didukung. Kita laksanakan saja apa yang akan terjadi nanti. 16 April jam 10. Marilah berbondong-bondong ke sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, contoh yang kedua adalah saya baru ini membagikan buku 100 renungan
untuk Paskah, renungan Paskah. Maka ada selamat Paskah di situ kata pembukaannya. Kata pengantarnya dari Vikjen Romo Eko Yosef Eko Budi Susilo. Itu juga begitu, membagikan buku-buku ini di depan gratis, silakan mengambil. Siapa saja yang mau, gratis. 100 renungan. Untuk asisten imam saya kira bagus ini. Untuk asisten imam mungkin setiap minggu diberi tugas seperti ini harus memberi renungan, pakailah ini. Pakailah kalau mau, pakailah. Ini bisa untuk 2 tahun, 100. 1 minggu 52, 1 tahun 52 minggu, berarti 2 tahun ini. Untuk Bapak Ibu yang lain baca-baca, silakan. Gratis. Dan ini juga saya aturkan seperti ini. Apakah ini mampu untuk menggerakkan umat? Walau alam, terserah Tuhan mau berkehendak apa. Pokoknya kami mendukung. Dan itu semua diberikan dalam diri kita agar kita maju berjuang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Murid-murid Kristus harus terus berlanjut, terus berjuang, terus berkembang. Dan kita maju, meninggalkan hal-hal yang lain. Kalau ngungsu hal-hal yang belakangan ini, tidak bisa maju-maju. Harus kita tinggalkan sambil maju ke depan. Memikirkan ke belakang tapi sambil ke depan. Sambilnya itu perlu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh berhenti pada satu masalah. Harus kita berjuang. Karena Kristus yang bangkit akan membangkitkan kita, membangkitkan tubuh kita. Kristus yang hadir dalam diri kita berupa roh, menggerakkan diri kita. Bisa jadi, kalau kita digerakkan oleh Kristus, hidup kita damai, hidup kita aman, lega rasanya. Oh saya berjuang, bisa. Bisa. Saya pernah seorang ibu tentang, waduh Romo, saya getun. Mengapa tidak dahulu saya memberangkatkan ibu saya ke Holy Land? Karena saya juga punya uang, punya dana, punya waktu. Mengapa saya tunda-tunda terus? Nanti tahun depan. Bapak Ibu, kalau ditunda-tunda gagal pasti. Pikiran ini lambat, tapi gerak roh itu cepat. Seperti Petrus tadi cepat, Maria Magdalena cepat, dan kita semua cepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap bahwa Bapak Ibu juga bertindak yang cepat. Karena kita hidup anak-anak kebangkitan, anak-anak Paskah harus bangkit. Karena Paskah adalah kebangkitan Tuhan, maka kita pun juga ikut bangkit bersamanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.